Halo teman-teman, kembali lagi channel saya nih, Pewangi dan Sabun. Di video kali ini kita sharing-sharing aja ya, sambil ini berbagi pengalaman, pengetahuan tentu tentang sabun dan pewangi. Dan di video kali ini saya akan lebih detail bahan-bahan sabun yang tentunya busanya melimpah, aromanya harum, serta kekentalannya yang terjaga ya. Seperti ini yang udah saya bikin. Oke, tonton terus ya videonya sampai selesai. Dan ini bahan-bahannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti saya jelasin nama serta fungsinya apa aja agar lebih detail. Baiklah teman-teman, untuk bahan pembuatan sabun cuci piring yang pertama yang biasa saya lakukan, ini bahan utama ya teman-teman, ini tetek sapon 1 kilo. Dia bentuknya gel dan jika dipegang tuh berbusa seperti gel. Fungsi tetek sapon ini selain bahan utama, fungsinya untuk mengangkat lemak gitu ya, minyak jika dicuci piring gitu. Dan fungsi utama lainnya selain itu ya, ini bahan utamanya. Jika tidak ada ini, pakai semua ini tidak akan bisa, karena ini bahan utamanya ya teman-teman, tetek sapon. Harganya sekitar 25.000 per 1 kilo. Bisa saya membuat untuk 1 kilo ini sabun 15-18 liter ya teman-teman. Jika di sebuah adonan kalian membuat makanan atau sejenisnya, tidak yang inilah bahan utamanya. Kalau makanan tuh seperti mungkin terigu ya, kalau buat adonan tuh jika tidak ada terigu tidak jadi adonan itu ya. Begitu juga di sabun tuh bahan utamanya ya ini. Jika tak ada tetek sapon, ini tidak akan jadi adonan itu, nggak akan terbentuk. Mungkin untuk tetek sapon cukup jelas ya teman-teman. Dan ini bahan utama yang berupa gel, jika dipegang dia akan berbusa. Dan untuk menambah busa juga ya teman-teman ini. Lalu bahan yang kedua yang biasa saya pakai ini sodium sulfat, bentuknya bubuk putih. Sodium sulfat harga biasa saya beli 10 ribuan per 1 kilo, dan saya pakai hanya sekitar 400-500 gram setengahnya teman-teman. Ini cukup menghemat kan. Oh tadi tetek sapon 1 kilo, yang ini sekitar 500 gram setengahnya. Dan fungsi sodium sulfat ini selain cepat mengangkat jadi lemak ya pada piring itu, dia untuk menambah busa dan kekentalan nanti sabun itu ya teman-teman saat dibuat. Kan kalau tetek sapon aja dia gel kurang kental ya, nanti bahannya itu ketika proses awal dipengadukan dicampur ini, nanti dia akan mengental teman-teman. Setelah diaduk rata kental,
tinggal tambah air lagi, semakin diaduk semakin kental lagi teman-teman, tambah air lagi. Ya itu ya fungsi yang kedua, sodium sulfat. Mungkin teman-teman udah ngerti ya fungsi sodium sulfat untuk mempercepat mengangkat kotoran atau lemak pada piringnya teman-teman. Bahan yang ketiga biasa saya pakai, ini bahan-bahan utama ya teman-teman. Ya ini teman-teman, NaCl. Dia sama bentuknya sama sodium sulfat, cuma lebih agak kasar sedikit. Fungsi NaCl ini sama untuk mengentalkan sabun juga dan untuk mengesatkan teman-teman, mengesatkan pada saat piring selesai cuci kan suka licin. Ya ini fungsi ini biar kesat, tidak terlalu licin. Untuk harga dia sama kisaran 10.000 per 1 kilo. Saya pakai biasa 400 sampai 500, sama lah kayak sodium sulfat setengahnya. Untuk sabun cuci piring 15 sampai 18 liter teman-teman, NaCl teman-teman. Oh iya, atau teman-teman juga bisa, untuk pemula bisa dicatat ya kalau untuk belajar, dan nanti kurang jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Ini fungsi ketiga ya teman-teman, NaCl. Lalu fungsi yang keempat, ya ini teman-teman, nggak boleh ketinggalan. Biasanya kan sabun tuh yang ditanyakan sama pemakai apa sih, yang kita tahu selain harum dia kan busa teman-teman, yang harus banyak. Ya ini saya pakai foam booster ukuran 100 ml, atau kalau teman-teman nggak ada foam booster bisa pakai ini, apa tuh namanya, satu lagi ada, saya lupa teman-teman, maaf ya. Dia saya pakai 2 foam booster sama yang satu lagi. Kalau yang ini saya pakai foam booster teman-teman, dia per liter harga sekitar 28.000 sampai 32.000 dan saya pakai 100 ml. Ini busanya lumayan banyak teman-teman. Berarti kan kalau dibagi, misalkan harga 28.000 cuma 2.800 untuk sabun cuci piring 15 sampai 18 liter. Ya, catat ya teman-teman, foam booster di toko-toko online banyak kok. Ini semua toko online. 4. Lalu yang ke 5, ya ini teman-teman, jangan lupa ketinggalan juga, ini pewangi parfum, bibit parfum jeruk nipis ya. Saya pakai setengah, sekitar 50 ml dengan 100 ml sudah saya pakai sebelumnya. Ini aromanya sangat harum teman-teman, karena sabun selain busa banyak, kental, ya pasti aroma dulu sebelum dipakai yang dicium teman-teman. Ya, ini jangan sampai ketinggalan. Untuk bibit ini saya beli sekitar 32 ribuan, udah pakai setengahnya teman-teman, berarti kan 16.000 untuk sabun 15 sampai 18 liter. Ya, atau aroma lain teman-teman mau, bisa selain jeruk nipis, ada apel ya kan, cari harga yang beli aja segitu aja, jangan murah ya teman-teman, 32 ribuan per 100 ml. Bebas untuk aroma sesuai
yang disuka. Lalu yang berikutnya, nah ini teman-teman, EDTA. EDTA ini saya pakai hanya sekitar 10 gram, sedikit. Dan nanti jangan sampai terkena tangan nih, ya saya ingatkan, karena ini agak sedikit panas. Dan fungsi EDTA ini untuk antibakteri dan mengawetkan sabun yang saya tahu ya sampai 8 tahun teman-teman, yang saya baca-baca tuh. Cuma pakai sedikit aja, dalam 15 sampai 18 liter ini pakai hanya 10 sampai 15 gram, dikit aja. Ini udah ini. Dan harga saya beli 100 gram kisaran harga 20 ribuan teman-teman. Agak sedikit mahal, cuma kan kita pakai itu kan sedikit, bisa 10 kali pakai teman-teman kalau cuma 10 gram. Dan bahan selanjutnya saya pakai, nah ini glycerin teman-teman. Fungsi glycerin apa sih? Yang saya tahu untuk melembutkan tangan pada saat nanti sabun itu dipakai, karena kan bahan kimia ya, di tangan suka ada yang panas atau tidak cocok, iritasinya ini pelindungnya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman tidak pakai ini tidak apa-apa, kalau hanya sekedar untuk pakai sendiri. Dan ini kan hanya menjaga aja, karena saya kan udah beberapa lah pemakai yang pakai sabun saya ya, khususnya ya tetangga sekitar. Makanya saya menjaga agar nyaman dan aman di tangan ya, saya pakai ini glycerin tuh saya beli sekitar harga 30 ribuan, 1000 mili seliter, dan saya pakai sekitar 75 mili teman-teman, untuk sabun 18 sampai 15 liter. Untuk pelindung lah ini, dan nyaman di tangan ya teman-teman. Dan fungsi glycerin ini selain untuk melembutkan tangan, dia juga nanti bisa untuk bahan hand sanitizer teman-teman. Mungkin video nanti berikutnya lah saya akan membuat tutorial untuk membuat hand sanitizer teman-teman. Dan untuk bahan berikutnya yang terakhir teman-teman, pewarna. Tangan saya kena. Ini pewarna bebas lah, sesuka ini mau warna biru bisa, hijau bisa, sesuaikan aja, atau merah juga kadang. Ini sedikit aja pakai, kan harga saya beli 5.000 rupiah, bisa pakai 10, hanya 10 tetes ya, untuk sabun 15 liter. Ini udah ya, sebelah itu aja sih teman-teman. Untuk itu hanya 8 bahan untuk pembuatan sabun. Kenapa saya memilih untuk lebih detail lagi ke sabun, karena ini hampir semua bahan ini nanti dipakai untuk bukan hanya sabun teman-teman. Bahan ini ya pembuatan deterjen cair ini, deterjen bubuk juga ini, cuma ada tambahan yang lain ya, hand soap juga ini, hand soap cuci tangan, terus perpel lantai juga ini, pun nanti ada tambahan bahan lain ya, itu teman-teman. Makanya ini bahan yang harus kita hafal dulu kalau mau membuat sabun dan sejenisnya ya teman-teman. Teman-teman juga nanti bisa dicatat, untuk pembelian juga mudah. Selain ada di toko-toko online, sekarang di toko kimia terdekat juga bisa ditanya bahan-bahan jenis sabun apa,
nanti diarahkan sama penjualnya jika kalian ingin coba. Ini udah saya buat teman-teman. Untuk videonya kan tadi udah lihat untuk busanya ya, dan warnanya cukup inilah, kalau bisa emang warnanya lebih banyak teman-teman ya, segini sedang karena terlihat warnanya semakin gelap seperti ini kelihatan kental gitu. Meskipun ini udah cukup kental kalau ukuran sabun ini. Nah ini mungkin itu ya teman-teman, jika kalian mau mencoba membuat di rumah agar lebih hemat sabun cuci piringnya ya, atau juga nanti bisa buat ini nyuci kendaraan kalian bisa juga. Dan video saya juga kan udah ada video mencuci motor dengan sabun yang saya buat, teman-teman bisa lihat. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Jika ada pertanyaan nanti sekitar sabun, bahan apa aja, berapa pemakaiannya, bisa ditanya di kolom komentar ya, saya akan bantu jawab. Makasih yang sudah menyaksikan. Jika ini bermanfaat, silakan like, komen, share juga ya teman-teman, bantu channel saya agar lebih berkembang, biar saya lebih semangat dan saya juga akan sama-sama mendukung channel kalian. Mungkin itu saja video kali ini ya. Makasih sudah menyaksikan. Mohon maaf nih jika ada kata-kata yang salah. Saya juga kan baru tahap belajar lah 6 bulan ini pembuatan sabun. Ini hanya khusus pemula ya, kita sama-sama belajar. Dan untuk para suhu yang sabun, mohon maaf jika ada kekeliruan baik dari penyampaian atau penyampaian bahan, ucapan juga ya. Jika ingin dikoreksi ya, alhamdulillah saya cukup senang. Mungkin itu saja ya. Makasih yang sudah menyaksikan.